Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah waliyus salihin wa khaliqul khalqi ajma'in wa razikuhum wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha kullun fi kitabim mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu as-sadiqul amin sallallahu alaihi wa ala alihi tayyibin wa azwajihi at-tahirati ummahatil mu'minin wattabi'ina lahum wa ashabil qadatil ghurril mayamin wattabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Fa'ussi nafsi wa iyyakum ayyuhal muslimun bitaqwallahi azza wa jal fa innahu qad fazal muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak dan ibu-ibu, saudara-saudara dan saudari kaum muslimin dan muslimat, al-hadirin wal hadirat wal musyahidin wal musyahidat wal mustami'in wal mustami'at. Alhamdulillah, bersyukur kita kepadanya. Di subuh yang berbahagia ini kita kembali diizinkan Allah sama-sama berada di rumah Allah yang disucikan ini. Tempat yang paling dicintai Allah di permukaan bumi adalah masjid-masjid. Dikumpulkan kita dalam munasabah yang sangat berharga, yaitu salat subuh berjamaah. Mudah-mudahan Allah terima amal ibadah kita dan Allah kabulkan pula doa, harapan, dan permintaan kita. Oleh itu mari kita bersyukur kepadanya atas nikmat ini. Mudah-mudahan sentiasa menemani hari-hari kita nanti sampai kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dengan husnul khatimah. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Salawat dan salam kepada baginda Nabi alaihi salatu wassalam yang telah mengajarkan kepada kita agama ini dengan sempurna. Tinggal kita mencontoh dan meneladaninya. Semoga hati ini tidak dipalingkan kepada selainnya dan fokus mengikutinya. Berat, insya Allah bersama kita bisa. Ma'asyal kiram, selamat bersambung kepada keluarganya, anak istri, para cucu, cicit dan keturunannya, para sahabat, para tabi'in, dan siapapun yang setia dan istiqamah menegakkan ajaran dan sunnahnya. Semoga kita termasuk di antaranya. Amin. Kaum muslimin, kembali bersama Imam As-Sabuni rahimahullah dalam kitab Aqidatus Salaf Ashabil Hadis wa Ashabil Hadis. Kita sampai pada perkataan Imam As-Sahabil Jalil Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu. Tapi dijelaskan oleh beliau, waruya anil A'mash, diriwayatkan dari Al-A'mash. Ya, seperti yang diriwayatkan oleh Imam Al-Humaidi di dalam kitab dalam kitabnya Al-Musnad. Waruya anil A'mash an Abi Duha an Masruq, dari Masruq qala, dia berkata, itu Masruq bin Al-Ajda', dia berkata, dakhalna ala Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, kami masuk ke tempat Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu. Abdullah bin Mas'ud masyhur, sahabat Nabi alaihi salatu wasallam, yang merupakan salah satu dari gudang ilmu. Faqala ya ayyuhan nas, dia berkata, wahai manusia, man alima syai'an falyaqul bihi, siapa yang punya ilmu tentang suatu, hendaklah dia katakan. Artinya sampaikan ilmu itu.
Wa man lam ya'lam falyaqul Allahu a'lam. Siapa yang tidak punya ilmu, katakan Allahu a'lam. Allah yang lebih tahu. Fa inna minal ilmi ay yaqula lima la ya'lamu Allahu a'lam. Sebab termasuk bagian dari ilmu di saat kita mengatakan sesuatu yang tidak diketahui, Allahu a'lam. Allah yang lebih tahu. Qala azza wa jalla li nabiyhi sallallahu alaihi wasallam, Allah SWT berfirman kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam, qul ma as'alukum alaihi min ajrin wa ma ana minal mutakallifin. Sad ayat 86. Katakan, hai Muhammad, aku tidak minta kepada kalian upah atas dakwah ini. Aku tidak meminta kepadamu upah. Maksudnya kepada orang-orang Quraisy. Artinya bukan untuk masalah duniawi saya berdakwah ini. Wa ma ana minal mutakallifin. Dan saya juga tidak termasuk orang yang mutakallifin, yang memaksakan diri. Artinya apa? Orang memaksakan diri, sesuatu yang dia tidak sanggup untuk mengetahuinya, dikatakan juga mengetahui. Itu namanya memaksakan diri. Orang yang tidak profesinya dipaksakan juga. Seperti yang terjadi hari-hari ini, bicara tentang agama, tapi bukan ahli di bidang agama. Sehingga sungguh terlalu. Terlalu. Dia bicara bukan di bidangnya. Betul lah kata Imam Ibnu Hajar rahimahullah dalam Fathul Bari, man takallama fi ghairi fannihi ata bil ajaib. Orang yang berbicara bukan pada bidangnya, maka akan nyeleneh. Jadi akan datang dengan hal-hal yang nyeleneh. Tidak pandai. Ia bukan bidangnya. Ya baru taubat entah betul juga taubat entah kan. Ya kayaknya belum taubat juga dari masih. Nah, jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Jadi oleh sebab itu kita sebenarnya tidak boleh. Ya harus tahu posisi dan kapasitas kita. Ya, kalau tidak tahu ya katakan tidak tahu. Jangan dipaksakan. Akhirnya jadi barang cemoohan, jadi barang mainan orang. Sebab ini bicara dalam agama ini, bicaranya harus sungguh-sungguh, harus serius. Bukan setiap orang boleh bicara, apalagi berfatwa. Tapi itulah kita di zaman televisi, di zaman podcast, di zaman macam-macam lah ya. Ya apalagi zaman sosmed ini, ya orang semuanya tampil. Ya tampil. Dan tampilnya bawa musibah. Akhirnya itulah sungguh terlalu. Nah, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Nabi saja disuruh oleh Allah, katakan, aku tidak meminta upah dalam dakwah ini. Jangan kalian khawatir. Pokoknya bukan menguasai harta-harta kalian, bukan menguasai ini, tidak. Nah, wa ma ana minal mutakallifin. Saya juga tidak memaksakan diri untuk mengetahui sesuatu yang bukan saya ketahui. Makanya Nabi SAW berapa banyak pertanyaan ditanyakan kepadanya, beliau terdiam dulu. Dia nggak tahu sampai turun kepadanya wahyu. Sampai istrinya difitnah orang. Sebulan beliau harus bersabar. Menunggu keputusan Allah Ta'ala. Ya, andainya dia tahu yang gaib, seperti yang disebutkan dalam sebagian puji-pujian kepada Nabi. Ada orang sebagian memuji-muji Nabi SAW dengan gulu, bahwa Nabi itu punya ilmu sampai ilmu yang ditulis oleh Al-Qalam. Ilmu Lauhi wal Qalami. Ilmu yang tersimpan di Lauhul Mahfuz dan yang ditulis oleh Qalam Takdir 50.000 tahun sebelum menciptakan langit dan bumi. Ini kan gulu namanya. Kalau dia tahu apa yang dituliskan oleh takdir, Nabi tidak lama pula menunggu sampai sebulan dulu. Istrinya dituduh orang sampai menyebar kemana-mana.
Awak 3 hari masuk medsos, tidak sabar gitu ya. Nah, ini sebulan Nabi harus menunggu sampai Allah turunkan bara'ah, bahwa istrinya bebas dari segala tuduhan. Sehingga Allah SWT, Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha menjadikan ini sebagai tanda syukur dan kebanggaan tersendiri baginya. Sebab kebebasannya langsung diturunkan Allah min fawqis sab'i samawat. Langsung dari atas langit ketujuh. Jadi memang masalah Allah di atas itu sudah masyhur di kalangan sahabat. Sebenarnya juga masyhur di kalangan kita. Semua kita bilang Allah di atas. Cuma itu fitrahnya nunjuk juga. Ya, yang mengingkari Allah di atas itu selalu nunjuknya ya, Allah yang menunggu kita di sana katanya. Nunjuknya ke? Tidak ada nunjuk ke sana. Tidak ada muter-muter. Tapi subhanallah. Habis nunjuk itu kita tanya, Ustaz tidak salah tunjuk. Oh ya, gigit gerak apa? Gigit jerain salah tunjuk tadi. Ya, kalau dulu nunjuk kuburan di masa kecil dulu salah tunjuk kan. Nah, gigit sampai lokam misalnya. Apa istilah sampai lokam dulu ya? Berbekas bahasa umum tuh, bahasa khususnya sampai, tidak ada bahasanya, berarti harus diambil dari bahasa kita sampai lokam. Kalau dijugakan sedikit sampai lekam. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Jadi Nabi tidak memaksakan diri untuk mengetahui sesuatu yang dia tidak ketahui. Ketika ditanya oleh sahabat sahabat mengadu kepadanya, ya Rasulullah, Thauban bertanya, Rasulullah, sekarang kita di dunia ini, bila saya rindu kepadamu, saya datang, bisa berjumpa. Besok kalau kita sudah mati, tempat kita tentu berbeda. Engkau di surga Al-Firdausul A'la, saya tidak tahu tadi mana. Gimana caranya? Nabi juga tidak tahu. Masalahnya dia sendiri belum sampai ke situ. Dia nggak tahu tempat si fulan, dia kan tidak tahu yang gaib kan. Kalau tahu yang gaib tentu dia tahu, oh tidak aman, kamu berada di berdampingan kita di kapling nomor sekian. Nah. Lalu Nabi termenung. Nabi tidak menjawab. Soalnya ini masalah di luar kapasitas ilmunya. Apa dia? Lalu Allah turunkan ayat, wa may yuti'ir rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim. Wa may yuti'illaha war rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Siapa yang taat pada Allah, taat pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka nanti bersama para nabi, bersama para siddiq, bersama para syuhada, bersama para salihin. Dah aman ya. Jangan takut, kita akan tetap bertemu di akhirat. Mungkin di akhirat lebih membahagiakan pertemuannya. Tidak ada lagi perintah, tidak ada lagi larangan, semuanya tinggal menikmati. Nah, oleh sebab itu sabar kita di dunia ini sampai suatu hari nanti. Taib, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Kenapa riwayat ini disebutkan oleh Imam As-Sabuni? Kita juga tidak boleh, maknanya adalah apa yang disampaikan Allah, itulah yang kita yakini. Kalau kita tahu sesuatu tentangnya, tidak ada jalannya kecuali melalui wahyu. Jangan dipaksakan. Jangan dipaksakan. Baik dipaksakan untuk meneliti yang tidak mungkin diteliti. Sekarang orang banyak memaksakannya. Ya, Allah berikan informasi seperti yang dalam pembahasan ini kan masalah Allah turun kan. Orang berusaha untuk mencari tahu bagaimana turunnya, tidak akan ketemu. Akhirnya ketika tidak ketemu, akhirnya ditolak kalimat turun itu. Ditolak kalimat nuzul itu. Ini namanya takalluf. Memaksa. Allah katakan turun, kita paksakan jangan turun. Ya Allah, Anda jangan turun. Sebab kalau turun nanti sama dengan makhluk. Akhirnya Allah dipaksanya untuk tidak turun. Lalu apa yang turun? Rahmatnya. Apa istimewanya sepertiga malam itu? Sebab rahmat itu turun di waktu kapanpun. Rahmat Allah turun terus. Nah, Nabi mengkhususkan sepertiga ini karena memang bukan rahmatnya saja, tapi Allah yang turun. Lalu gimana? Ya dipaksakan untuk menolak.
Makanya ini tidak manhajnya Nabi alaihissalatu wassalam. Karena orang beriman itu beriman pada yang diwahyukan, bukan pada yang bukan pada yang dipikirkan. Orang beriman itu taat pada yang diperintahkan, bukan taat pada yang diinginkan. Orang beriman itu meninggalkan yang dilarang, bukan meninggalkan sembarang saja. Jadi bukan kita yang diikuti, tapi Allah SWT yang ditaati. Kalau tidak, namanya kita mutakallif. Jadi takalluf itu banyak bahasanya. Orang datang tamu ke rumahnya. Dia tidak punya kecuali mungkin hanya teh dan kopi. Nak beli makanan, tak ada piti. Hanya terpaksa dia minjam dulu. Ini tidak boleh. Tidak boleh takalluf. Yang dipinjam untuk bayarnya belum jelas. Kecuali orang yang memang dia minjam untuk beli goreng 10.000, nanti akan ada gaji 3 juta selepas itu 2 hari lagi. Itu tidak apa-apa. Ini tidak, gaji 3 juta, dia minjam 5 juta. Untuk memuliakan tamu, itu namanya takalluf. Itu namanya takalluf. Termasuk takalluf, menghormati orang dengan menunduk-nunduk sampai hampir rukuk pula. Itu takalluf. Jadi Nabi tidak suka yang namanya takalluf. Atau mentakzim sampai kepada derajat ghulu, berlebihan, mengultuskan. Ma'asyarul kiram dirahmati Allah. Oleh itu Nabi alaihissalatu wassalam tidak suka kalau beliau datang, orang pada berdiri untuk menyambutnya. Walaupun tidak dilarang secara mutlak berdiri memuliakan orang yang harus dimuliakan. Tidak dilarang secara mutlak. Yang dilarang itu adalah kalau tujuannya mengkultuskan. Mengkultuskan. Misalnya kalau datang seseorang ya harus dimuliakan. Ya, antum duduk saja gitu. Datang Pak Presiden sekarang. Antum duduk aja. Hah? Diteka nanti sama. Nah, jadi kita bukan mengkultuskan, tapi memberikan penghormatan pada orang yang patut dihormati. Dan itu tak larang. Nabi pun juga pernah berdiri menyambut sahabat yang datang kepadanya. Jadi tidak dilarang secara mutlak, kecuali bila maknanya, kan Nabi memberikan ilatnya berdiri seperti orang-orang Persia berdiri untuk mengkultuskan Kisranya. Jelas ya? Jelas? Nah, alhamdulillah. Kalau tidak jelas nanti saya tambah lagi. Nah. Kaum muslimin dan muslimat, ini kadang-kadang sebagian kita kan gulu juga dalam memegang ini. Ada orang berdiri, Ustaz itu berdiri pula, datang syekhnya katanya. Ya syekh saya datang, harus saya berdiri. Walau syekh melarang kadang. Jangan, nanti takut dikultuskan. Jadi bagi kita, jangan senang melihat orang berdiri. Tapi kalau kita menghormati orang berdiri juga tidak ada masalah. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, seperti kisah seorang syekh yang datang ke Syekh bin Baz hari itu. Dia dalam keadaan bersalah karena berdebat sama mahasiswa sampai mencaci maki Wahabi pula. Dia tinggal di negeri Wahabi. Wahabi sebenarnya hanya halusinasi. Halusinasi orang-orang yang anti. Tahu halusinasi? Tahu kan? Terbayang malah dia hantu gitu kan. Terbayang malah dia zombie. Terbayang olehnya orang haus darah dan sebagainya. Sehingga terbayanglah Wahabi itu tidak pandai tersenyum, tidak pandai menyapa, tidak pandai jawab salam. Apalagi memang ada pula sebagian orang baru ngaji, tidak langsung jawab. Iya, awalnya di pasar sering ramah kan, setelah ngaji 2 hari, tidak lagi mau menyapa kawan. Akhirnya orang punya image buruk terhadap dakwah jadinya. Assalamualaikum. Wassalam. Jadi berubah total. Dari awalnya ramah menjadi menakutkan. Nah, itu juga salah dalam membawa dakwah. Karena apa? Kesalahan kami juga ustaz-ustaz ini memberikan senjata pemungkas kepada para pemula. Kepada apa? Pemula. Hati-hati. Kalian jangan salam sama Ustaz Dasman. Ayolah. Nampak Ustaz Dasman ada salam. Jadi salah memberikan dan salah menerima. Akhirnya membawa image yang tidak baik kepada dakwah. Ustaz ya.
Ya baru ngaji 3 hari, Ustadz langsung dikeluarkan dari sunnah. Iya, 3 hari mau ngaji. Padahal awalnya sebelum penggali aja kan, you know, ngali es doger, dorong gerobak. Nah, sudah itu langsung ngaji 3 hari. Rupanya Ustadz Cianu tuh tidak sunnah ya katanya. Saya kan mendengar langsung ini. Ada orang Cina sebangku dengan saya menaik bis dari kampus ke Masjid Nabawi. Apa dia bilang? Bahasa Arabnya saja masih terbata-bata. Ya lebih banyak saya tidak paham daripada pahamnya. Baru dipersiapkan apa nih masuk baru ya baru masuk entah baru masuk Islam tak apa kan yang jelas. Apa dia bilang? Saya dengar langsung dari mulutnya ke telinga saya. Rupanya Syekh Huzaifi itu tidak salafi katanya. Tahu Syekh Huzaifi? Hah? Imam paling senior Masjid Nabawi itu bukan salafi. Qultu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Saya bilang sayang, antum belajar bahasa Arab dulu, hafal Quran, setelah itu banyak baca hadis, habis itu baca akidah as-salaf, baca akhlaknya juga. Setelah itu nanti baru lah jadi imam pula antum di Masjidil Haram nanti baru bilang Syekh Huzaifi. Nah, ini kan penyakit nih kaum muslimat. Penyakit. Pernah melanda banyak dari kita yang ngaji-ngaji ini. Sekarang udah pulih atau belum ya? Masih banyak juga? Oh masih, nanti yang masalah itu. Mesti masalah. Hukum seolah hukum asal itu tidak menjawab salam. Ini keliru. Hukum asalnya, kata Nabi, salim ala man arafta wa man lam ta'rif. Salam kepada orang yang kamu kenal dengan yang tidak kamu kenal. Makanya tidak ada kewajiban memeriksa dulu celananya cingkrang atau tidak. Jenggotnya putih atau hitam. Tidak ada itu. Asal orang menjawab salam kita jawab dulu waalaikumsalam. Nah, setelah itu ternyata tidak boleh jawab salamnya. Bilang astagfirullah. Misal, bukan tidak. Ini ada orang salam tengok dulu. Jidatnya tidak hitam. Akhirnya jadi yang tidak. Makanya kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Akhirnya menjadi beban dakwah. Beban dakwah. Sehingga syekh-syekh besar dikatakan tidak di atas sunnah. Lalu saya tanya, menurut kamu untuk jadi seorang salafi itu berapa syaratnya? Di mana daftarnya? Di mana isi formulirnya? Ada? Ada enggak? Atau isi formulir di mana? Hah? Daftar ulangnya di mana? Tukang ACC-nya siapa? Enggak ada. Oleh sebab itu jangan dipersempit yang lapang ini. Akhirnya ketika dipersempit jadi image yang tidak baik terhadap dakwah. Sehingga Allah musta'an akhirnya kita yang mengatakan Islam itu tak boleh dikotak-kotakkan, kita sendiri membuat kotak-kotak kita sendiri. Kalau tidak ngaji diubah berarti tidak sunnah. Nanti orang siapa namanya orang Z bilang pula kalau tidak ngaji di Z berarti tidak sunnah. Akhirnya ketemu, antum ngaji di mana? Di Ubay. Ngaji di Z enggak? Berarti antum bukan sunnah. Ya Ubay nanya pula, antum ngaji di mana? Di Z. Antum ngaji di Ubay? Enggak, berarti bukan sunnah. Akhirnya apa yang antum ngaji di sana? Ya kami sedang belajar aqidatus salaf. Antum sedang belajar sana? Aqidatus salaf. Tapi kan enggak sekelompok kita. Berarti enggak. Ini yang masalah besar kita kaum muslimin. Entah kita dai yang salah beri, entah ada yang mad'u yang salah terima. Tapi kenyataannya saya juga menyaksikan tidak sedikit dai yang salah beri resep. Apa sebab? Ini harusnya baru dokter umum tapi tiba-tiba sudah dispesialiskan. Ya masih kategori dokter umum, kadang masih kategori perawat. Tapi sudah dijadikan sebagai dokter spesialis. Jadi dia ini harusnya kalau paracetamol biasanya untuk anak-anak yang dosis 250 mg ya, belum patut dia beri resep 1000. 1000 itu harus spesialis. Akhirnya dia terpaksa juga menjadikan dirinya sebagai dokter spesialis, akhirnya dikasih dosis 1000. Akhirnya menjadi beban dokter spesialis yang lain. Ya, kronis
Akhirnya dirujuk ke spesialis, akhirnya payah untuk memberikan perawatan setelah itu. Jadi oleh itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Tapi biarkanlah yang berlalu tetap berlalu. Tapi jangan terlalu. Jangan terlalu. Yang berlalu biarkan berlalu tapi jangan terlalu. Nah, oleh itu kaum muslimin. Kita tahu bah, di zaman sahabat itu kenapa mereka selamat? Karena mereka selalu ketika ditanya, ini ulamanya ditanya, tanya ke si fulan, dia lebih alim dari saya. Datang lagi sebulan, dia oper lagi, tanya ke si fulan, dia lebih alim dari saya. Habis itu tanya lagi yang lain, tanya ke si fulan, dia lebih alim dari saya. Sampai kembali kepada alim pertama yang ditanya. Ya Syekh, saya dioper terus ini. Akhirnya kembali ke Syekh. Nah, baru dia berani menjawab. Kalau kita enggak, sempat diketahui. Ustaz, saya tanya kemarin Ustaz Dasman, kamu tahu enggak? Nah, kan itu lagi. Dasman itu tahu enggak? Nah, dia hanya tahu ilmu rijal aja tahunya itu. Ilmu nisa enggak tahu. Dia tahunya hanya mustalah hadis, fikih mana tahu dia. Sampai begini kita kaum muslimin. Akhirnya apa? Akhirnya kita tidak lagi lillah, tapi adalah untuk harga diri sendiri. Allah musta'an. Jadi kita merasa hina sekali kalau seandainya kita didahului oleh yang lain. Kalau dulu enggak, mereka senang kalau ada yang mendahulunya. Kalau kita enggak, ya sempat didahului, murid kita tanya sama ustadz yang lain, besok jangan ngaji sama saya lagi enggak? Ya, besok jangan ngaji. Kalau ngaji sama dia, ngaji sama dia, jangan ngaji sama saya. Asyhadu. Imbasnya juga akhirnya terjadi siapa yang ngaji sama ustadz itu berarti tidak boleh ngaji sama ustadz ini. Tidak ngaji sama ustadz ini, tidak boleh ngaji sama ustadz ini. Akhirnya kita sendiri pun bersama ahlu sunnah akhirnya saling mengeluarkan. Akhirnya orang ketawa. Oh, katanya tidak ada ikhtilaf di situ. Kan katanya kalau mengikut salaf itu kita ittifaq akan lebih bersatu. Buktinya ada salafi 1, salafi 2, salafi 3, salafi 4. Iya, saya dapat klasifikasi entah salafi berapa saya. Ya, di sebagian bilang ini pentolan Wahabi Riau. Iya, bilang pentolan Wahabi Riau. Yang lain bilang, enggak diakui, dia tidak Wahabi itu. Akhirnya saya dapat gelar banyak. Sufi masuk, Hizbi oke, suruh dibilang juga. Sampai kepada semuanya masuk. Saya bilang alhamdulillah lah. Banyak gelar, banyak penghargaan. Nah, baik kaum muslimin. Jadi jangan wala wa ma ana minal mutakallifin. Jangan memaksakan. Belum kapasitas, jangan mengatakan sesuatu, sampaikan kepada orang yang tahu dan berkapasitas. Supaya tidak terlalu. Nah. Qala rahimahullah ta'ala akhbarana Abu Abdullah al-Hafiz, telah menyampaikan kepada kami Abu Abdullah al-Hafiz, yaitu Imam Abu Abdullah Muhammad bin Abdullah Ibn al-Bayy' an-Nisaburi yang dikenal dengan Al-Hakim an-Nisaburi. Qala hadatsana Abu al-Abbas al-Ma'qili, telah menceritakan kepada kami Abu al-Abbas al-Ma'qili Asy-Syafi'i. Qala hadatsana Ahmad bin Abdul Jabbar Al-Utaridi, telah menceritakan kepadaku Ahmad bin Abdul Jabbar Al-Utaridi, dia ini dhaif. Qala hadatsani abi, dan bapaknya juga tidak diketahui, yaitu bapaknya Abdul Jabbar Al-Utaridi tidak diketahui secara ilmu hadis. Wa Abdurrahman Ad-Dabbi, cuma di sini ada mutabi'nya Abdurrahman Ad-Dabbi. Anil Qasim ibn Urwah, dari Qasim ibn Urwah, an Muhammad ibn Ka'ab Al-Quradhi, dari Muhammad ibn Ka'ab Al-Quradhi. Muhammad ibn Ka'ab Al-Quradhi ini adalah salah satu yang selamat dulu dari eksekusi di pengkhianatan Bani Quraidah. Bani Quraidah kan berkhianat pada perang Ahzab. Ya, nggak tahu ceritanya, baca sirah. Nah, Muhammad bin Ka'ab adalah salah satu dari mereka yang selamat di perang itu karena belum balik. Qala dakhaltu ala Umar bin Abdul Aziz.
Dia mengatakan saya masuk menemui Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz salah seorang khulafa yang sangat adil, yang sangat zuhud, yang sangat mulia. Sampai-sampai sebagian ulama menyamakannya dengan Al-Khulafa Ar-Rasyidin. Al-Khulafa Ar-Rasyidin kan 4. Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali. Nah, Umar bin Abdul Aziz, walaupun belakangan datangnya, tapi disamakan oleh orang dengan dengan Khulafa Ar-Rasyidin. Dia dari keturunan Umar bin Khattab. Nah, dia Umar bin Abdul Aziz ibn Asim. Umar bin Abdul Aziz, Umar bin Abdul Aziz ibn Umar ibn Asim ibn Umar ibn Hafs ibn Asim ibn Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Jadi beliau dari keturunan Umar bin Al-Khattab. Dan pemerintahannya persis sama dengan cara Umar bin Al-Khattab memerintah. Nah, Umar kan sampai-sampai utusan Kisra Persia itu terheran-heran. Dia diutus oleh Kisra bertemu Umar untuk negosiasi ke Madinah. Dia nyari-nyari di mana istananya Umar. Sebab di sana itu yang namanya Kisra itu disembah orang. Disembah orang, terbayang tuh. Bagaimana istana megahnya, karpetnya. Sampai-sampai karpet karpet Persia itu sampai hari ini menjadi karpet paling berkualitas di dunia. Jadi kalau dapat nanti karpet Persia itu adalah karpet paling berkualitas di dunia. Nah, lebih dari karpet Belgia dan Turki. Walaupun sekarang yang terkenal banyak adalah dari Turki. Turki dengan Persia juga tidak jauh-jauh. Nah, tapi karena memang Persia ini lebih dulu kebudayaannya ada memakai karpet-karpet indah dari, kalau dulu dari sutra banyak mereka buat. Karpet dari sutra. Ma'asyarul kiram dirahmati Allah SWT. Ketika dicari Umar di istananya, orang nunjuk ke sebuah rumah yang sudah buruk. Dicari ke rumahnya, tidak ada penjaga. Dia curiga, ini orang ada pemerintah apa tidaknya? Ada pemerintahnya atau tidak? Padahal kan sampai ke Persia sana, sampai ke Romawi ditakuti orang. Ya tak? Sampai ke Mesir, sampai ke Yaman, sampai ke Syam. Ditakuti orang. Istananya enggak ada. Istananya enggak ada, tidak ada penjaga. Akhirnya diketahui beliau sedang tiduran sendiri di bawah pohon korma. Allah. Tidak ada takut. Nah, jadi kalau memang kita adil, tidak ada ketakutan. Tidak ada ketakutan. Kalau kita memang orang yang memang satu adil, yang kedua memang ingin berkhidmat langsung ke masyarakat tanpa perantara, tidak ada kita akan memerlukan pengawal-pengawal. Saya sudah saksikan untuk di level-level pimpinan, ya, ada yang pimpinan itu kemana pergi dikawal terus. Ada pimpinan kami, rektor kami, kemana pergi tidak pernah dikawal. Dimanapun berurusan dengannya bisa. Ketemu di jalan menuju masjid, saya minta tanda tangan. Nah, langsung tanda tangan. Kadang di punggung kita tanda tangannya. Tidak ada istilahnya resmi-resmian protokoler itu. Kalau tidak perlu, kenapa diharuskan juga? Kan perlu tanda tangan. Parapnya sudah. Ini tidak gara-gara menunggu protokoler, akhirnya menunggu 3 jam, pas selesai nunggu, nggak jadi ditekan. Kenapa? Habis waktu. Kan tidak. Jadi kalau manajemen yang hebat itu bukan protokoler, tidak. Manajemen yang hebat itu adalah memudahkan urusan. Ya, yang bisa dipermudah jangan dipersulit. Jangan dipersulit. Itulah yang manajemen yang baik itu. Tapi orang tidak pakai standar ini. Ada pula seorang pejabatnya, sekretaris dia, karena dia militer waktu itu atau mantan militer, sekretarisnya lupa hormat gerak masuk. Udah sampai ke meja apanya? Udah sampai berkas yang mau ditandatangan di mejanya. Akhirnya dia bilang, balik, hormat dulu. hormat dulu. Ribet sekali.
kaum muslimin dan muslimat. Jadi buka pintu bukan assalamualaikum tapi hormat, hormat gerak. Lupa dia ajudannya waktu itu hormat, akhirnya balik lagi ke pintu dan hormat. Ribet sekali jadi orang kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Jelas ya? Nah. Taib, ini Umar bin Khattab radhiyallahu anhu tidur ditemukan sampai Rafi'i mengatakan syairnya wara'a sahibah Kisra arra'a Umaran bain ar-ra'iyyati utlan wa huwa ra'iha hakamta fa'adalta fa'aminta ila akhir maqal. Utusan Kisra terkesima melihat Umar utlan, artinya tanpa pengawal, bisa tidur dengan nyaman, ya kan? Padahal dia wa huwa ra'iha, pemimpin tertingginya. Lalu dia bilang hakamta, kamu memerintah, fa'adalta, berlaku adil, fa'aminta, sehingga kamu merasa aman. Orang adil selalu aman, orang zalim tak pernah aman. Makanya Allah SWT menjelaskan alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang beriman yang tak mencampurkan imannya dengan kezaliman, mereka lah yang merasa aman. Walaupun yang sini maksud adalah syirik. Karena syirik adalah kezaliman terbesar yang tak terampuni kecuali dengan taubat sebelum mati. Syirik terbesar yang tak terampuni kecuali dengan taubat sebelum mati. Setelah itu adalah zalim kepada hamba Allah. Zalim kepada hamba Allah juga tidak terampuni kecuali dapat maaf daripada yang dizalimi. Kalau tidak sampai akhirat tidak ada ampunnya. Kita akan diminta akan ada nanti dihadapkan kepada orang yang kita zalimi. Semuanya akan diminta. Hutang yang tidak dibayar besok dibayar. Telinga yang pernah dijewer tidak benar dengan secara benar nanti akan diminta. Sampai hewan pun, hewan yang bertanduk dengan tidak bertanduk, besok akan kucing misalnya dizalimi oleh kambing, kambing ada tanduknya. Nah, oleh kambing yang bertanduk, dizaliminya, besok akan diberikan tanduk itu ke kucing disuruh nanduk. Nah, setelah itu mereka habis hisapnya. Kalau mereka kan habis hisapnya kan, kita ini masalahnya tidak selesai di situ. Habis pahala kita diambil orang, ditimpakan dosa orang itu kepada kita. Oleh sebab itu, segala kezaliman yang terjadi di dunia, baik oleh ucapan maupun tindakan, sebaiknya dan mesti kita selesaikan sebelum nanti. Sebab amal itu tidak cukup nanti untuk bayarnya. Mahal bayar kalau di sana. Kalau di sini kan bisa murah kan. Iya, minta maaf sambil duduk makan siang nanti. Assalamualaikum, kita makan. Selesai itu, bang saya selama ini mungkin banyak berbuat tidak baik semua bang. Ya, tidak usah disebutkan. Tidak usah disebutkan. Sebutkan nanti nuntut dia. Bilang aja, mau abang maafkan saya. Misal. Ya, tapi kalau antum tahu dia mau pemaaf, tidak ada masalah, sebutkan, tidak masalah. Cuman kan sebagian kan tidak. Selama dia tidak tahu, ternyata kamu yang buruk-buruk saya itu sampai saya tidak jadi, tidak lulus asesmen jabatan saya kemarin gara-gara. Kan itu berdendam dia nanti. Besok pas dia jadi pejabat di atasan antum, dihalangi proses antum. Kembali kaum muslimin dan muslimat. Siapa? Dakhaltu ala Umar bin Abdul Aziz. Saya masuk menemui Umar bin Abdul Aziz. Faja'altu anzuru ilaihi nadharan syadida. Saya melihatnya dengan seksama. Sebab dulu di Madinah, Umar bin Abdul Aziz tidak seperti ini. Sebelum jadi khalifah. Kan terkenal Umar bin Abdul Aziz semasa masih di Madinah kan masih gubernur dia. Masih gubernur. Orang-orang ibu-ibu di Madinah hari itu, di masa dia di Madinah, beliau itu minyak wanginya, saking wanginya, ibu-ibu berebut bekas cucian bajunya dipakai untuk cuci baju suami-suami mereka. Jadi apa istilahnya? Apa pengharum ya? Apa istilahnya sekarang pengharum tuh? Pewangi. Pewangi cucian. Jadi bekas cucian bajunya wanginya luar biasa. Sampai-sampai orang bilang dia lewat di jalan mungkin jarak 50 meter tercium baunya, harumnya. Begitulah minyak wangi yang dia pakai. Jelas ya? Nah, awak tercium juga tapi
Ya, itu cium juga dari jarak jauh tapi nah, nanti itulah Umar bin Abdul Aziz. Dia orang yang sangat mewah. Dan sekarang berubah. Faja'altu anzuru ilaihi nazaran syadidan. Saya melihatnya dengan seksama penuh memperhatikan. Faqala innaka latanzuru ilayya nazara ma kunta tanzuru ilayya wa ana bil Madinah. Kamu kok melihat saya begitu? Dulu tidak pernah melihat seperti ini semasa saya sedang di Madinah dulu. Ya dulu Madinah dia jadi gubernur. Sekarang dia jadi khalifah di Syam. Faqultu la tu'jibuni aw li ta'ajjubi. Saya heran. Qala wa mimma ta'jab? Apa yang menjadi kamu heran? Qala wa ma hala min launika. Ini kulitmu dah berubah warnanya. Dulu Masya Allah kulitmu mulus. Pokoknya kulitnya bagus. Sekarang kok pucat. Dulu kan makan gizinya lengkap. Sekarang enggak. Baik. Wa nahula min jismik. Badanmu sekarang kurus. Dulu tegang kulitnya, sekarang kurus karena wa naqiya min syahrik. Dan rambutmu yang sudah mulai banyak beruban. Qala kaifa walau ra'aitani ba'da thalathatin fi qabri. Lalu dia katakan, bagaimana kau melihatku setelah 3 hari dalam kuburan? Di ini aja tuh sudah heran nengoknya. Dia palingkan untuk mengingat akhirat. Apa yang harus lebih disiapkan? Waqad salat hadaqataya ala wajnati. Yaitu waqad salat sudah mengalir atau sudah mulai berair bangkai saya sampai ke pipi. Wasala min kharaya fi fami sadidan. Dan saat itu dari hidungku sudah keluar nanah. Keluar nanah bercampur darah. Kuntali asyadda nukra. Saat itu pasti kau akan lebih heran lagi. Akan lebih heran lagi. Dia palingkan dia kepada mengingat di dunia ini. Ya, inilah kejadian. Nah, tapi akan lebih dahsyat lagi di alam kubur. Hadithni hadithan kunta haddathtanihi an Abdullah bin Abbas. Lalu dia ingatkan kembali, ya Muhammad bin Ka'ab al-Quradhi, tolong sampaikan kembali kepadaku hadis yang engkau dengar dari Abdullah bin Abbas, sahabat Nabi SAW. Qala, lalu dia berkata, berkata Muhammad bin Ka'ab al-Quradhi, saya katakan, haddatsani Abdullah bin Abbas. Saya diceritakan oleh Abdullah bin Abbas, yarfa'ul haditha ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, yaitu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala wa kulli syai'in syaraf. Segala sesuatu itu ada kemuliaannya. Wa asraful majalisi mastuqbila bihil qiblah. Majelis yang paling mulia itu adalah majelis yang menghadap kiblat. Majelis yang menghadap kiblat. La tusallu khalfa na'imin wala muhaddits atau muhdits. Jangan kamu salat di belakang orang yang tidur atau yang sedang berbicara. Kalau baca muhaddits, orang yang sedang berbicara. Jangan salat di belakang orang yang tidur atau orang yang sedang berbicara. Nah, tadi sudah kita sebutkan dari sisi sanadnya tidak sahih. Adapun salat di belakang orang yang tidur sahih dari Nabi SAW. Dia salat malam, di depannya Aisyah tidur membelintang. Sehingga ketika beliau sujud, beliau mendorong Ummul Mukminin Aisyah supaya memberi dia peluang untuk sujud. Berarti boleh salat di belakang orang yang tidur, ya boleh. Nah, waqtulul hayyata wal aqraba wa in kuntum fi salatikum. Bunuhlah ular dan kalajengking sekalipun kalian sedang salat. Memang ada perintah untuk membunuh ular, membunuh kalajengking, membunuh tikus dan sebagainya yang dihalalkan karena mereka fuwaisiqah, suka merusak.
merusak. Apalagi ular dan kalajengking. Tikus saja banyak merusak. Tikus itu kerjanya itulah. Diketek, dicicipi, semuanya. Ambil satu kan pergi, kan selesai masalah. Tidak semuanya digigitnya, gigit semua. Buku pun digigitnya juga. Ya. Padahal dia tidak pandai baca buku. Pandainya merusak, merusaknya. Iya dah, itu kerjanya tikus. Nah, makanya koruptor disebut orang dengan tikus. Mungkin sama kerjanya. Kan koruptor kan sama kerjanya. Sini potong sedikit, sini potong, sini potong sedikit, sini gigit sedikit, kini kui sedikit, tahu kui? Nah, itulah akhirnya itulah koruptor. Jadi makanya disebut orang dengan tikus-tikus juga sebenarnya. Allah musta'an. Kemudian wala tasturu al-judura bisiyab. Jangan kamu menutupi dinding-dinding dengan kain. Jadi dinding-dinding itu orang kan kebiasaan orang sebagian adalah ketika terjadi ketika ada hajatan dinding-dinding itu dibalut dengan kain. Nah, ini kalau ada nanti sebagian yang melarang itu mungkin berdasarkan riwayat ini. Nah, wa man nadhara fi kitabi akhi bighairi iznihi fa inna ma yanzuru finnar. Orang yang mencuri lihat pada kitab saudaranya tanpa izin, dia sama dengan melihat dalam neraka. Artinya tak boleh melihat apa yang dalam catatan orang kecuali dengan izinnya. Ini dari sini dipahami bahwa pertama, kita tidak boleh kepo ingin tahu seluruh yang dimiliki orang, catatan. Yang kedua, termasuk juga ilmu. Tanpa izin, tak boleh kita riwayatkan. Tidak boleh kita riwayatkan. Ini dalam bab hadis, ada istilahnya sariqatul hadis. Mencuri hadis. Ini termasuk dusta. Hadis orang kita ambil, lalu kita riwayatkan tanpa izin dari yang memilikinya. Ini termasuk dusta. Maka dusta memasukkan ke neraka. Makanya termasuk memalsukan hadis adalah mencuri hadis orang lain, lalu kita riwayatkan. Nah, ala unabbiukum bisyirarikum. Mau tidak kalian saya beritahukan siapa orang-orang buruk di antara kalian? Qalu, mereka berjawab, bala ya Rasulullah. Benar ya Rasulullah. Qala allazi yajlidu abdahu wa yamna'u rifdahu wa yanzilu wahdahu. Orang yang paling buruk itu adalah yang suka mencambuki hamba sahayanya. Suka mencambuk, tahu mencambuk. Ya, sebentar-bentar cambuk, sebentar-bentar cambuk. Nyuruh aja pakai cambuk. Nah, hamba sahayanya. Ini orang buruk perangai. Nah, kalau hamba sahaya saja tidak boleh dicambuki, apalagi kalau orang nyuruh anaknya serba pakai cambuk. Apalagi orang yang nyuruh anak buahnya. Ya, hamba saya kan yang paling rendah, yang paling kepemilikan kita kepadanya yang paling ini, istilahnya menurut apa saja. Mau dijual, mau diinikan, mau dia dihadiahkan. Tapi tetap tidak boleh semena-mena. Jadi berlaku semena-mena itu adalah orang paling buruk. Nah, wa yamna'u rifdahu. Kemudian tak pernah memberikan hak orang bertamu. Tidak mau memberikan hak orang bertamu. Kita tahu hak orang tamu itu adalah 3 hari 3 malam. Ini nginap di tempat kita dengan makan dan minumnya. Itulah kewajiban terhadap tamu dan itu tanda iman kepada Allah SWT. Ya, makanya tamu itu sebenarnya adalah kemuliaan bagi kita karena dia masuk bawa rezeki dia sendiri. Kan rezeki dia dituliskan Allah SWT. Yang kedua, setelah dia pergi kita dapat pahala yang luar biasa. Wa yanzilu wahdahu, atau orang yang bila tidak bisa mengajak orang lain bersama. Pokoknya semuanya harus mansur. Apa mansur? Hah? Makan surang. Nah, itulah. Inilah orang. Ini adalah orang buruk.
Ini subhanallah perangai ini kaum muslimin. Susah ditinggalkan kalau tidak dengan iman. Orang berilmu saja bisa seperti ini perilakunya. Mansur. Ya, banyak mahasiswa misalnya. Dia tahu beasiswa turun. Dia dengan temannya sama makan, sama tidur. Dia ngurus sendiri diam-diam. Nggak ngasih tahu. Habis itu setelah keluar, dah habis masanya, baru dia bilang, ada beasiswa kemarin di Kampar. Kok nggak ngasih tahu? Saya tiap hari kemarin pulang balik ke Bangkinang untuk ngurusnya. Kapan terakhir? Hari ini baru saya terima tadi. Dan terakhir baru dia kasih tahu. Ini auzubillah. Banyak ini yang seperti ini banyak. Ya. Dah habis masanya baru dia kasih tahu. Banyak. Nauzubillah. Ini orang namanya min syirarin nas. Manusia-manusia jahat. Nauzubillah. Tsumma nauzubillah. Ini sebab dia mungkin kalau seandainya kasih tahu nanti jangan-jangan dia keluar saya enggak. Nah itu yang masalahnya. Jadi takut dia. Demikian juga ada orang yang kalau belajar pokoknya dia harus yang paling tinggi, yang lain enggak boleh. Minjam catatan enggak bisa. Ajak ngajar belajar kelompok enggak mau. Ada kisahnya dikisahkan oleh guru kami. Ada seorang mahasiswa dari Afrika. Dia orang cerdas memang, selalu pemuncak. Di waktu salah satu masa ujian, datang kepadanya mahasiswa sekelasnya orang Afrika juga. Orang Afrika minta catatannya. Tidak mau dia, padahal minta fotokopi aja. Bukan tidak mau aja, dengan diluarkan kata-kata yang menyakitkan. Subhanallah, Allah ingin tunjukkan ya ketidaksukaannya pada orang yang tidak mau berbagi ini. Nah, yang tadi minjam tak jadi dapat minjam, lulus, yang ini yang pemuncak ini gagal. Subhanallah. Tertutup apanya? Pikirannya ketika ujian. Apa sebab? Dia sudah menzalimi hamba Allah. Padahal berapa menit lah, setengah jam. Ya kalau antum sudah pemuncak itu apa lagi? Yang namanya pemuncak itu kan hanya menambah nilai lagi. Kalau nilai lulus itu sudah dikantongi itu. Kalau sudah pemuncak, nilai lulus itu sudah. Iya Ustaz ya? Kalau yang namanya pemuncak, pasti orang cerdas. Orang cerdas selalu belajar. Nah, ketika dia menzalimi saudaranya, akhirnya Allah tunjukkan kekuasaannya, kamu sekarang tidak lulus. Yang lulus yang tadi. Allah musta'an. Kemudian, afala unabbi'ukum bisyarrin min zalikum. Mau tidak saya tunjukkan kepada kalian yang lebih jahat dari itu? Allazi yuqidun nas wa yuqidunahu. Orang yang membenci masyarakat dan dibenci oleh masyarakat. Tidak ada cinta antara dia dengan masyarakat. Afala unabbi'ukum bisyarrin min zalikum. Mau nak kalian saya beritahukan yang lebih jahat dari itu? Allazi la yaqbalu asratan wa la yaqbalu ma'ziratan wa la yaghfiru dzamban. Orang yang tak mau menerima alasan apapun. Salah. Tidak boleh, tidak ada maaf bagimu. Itulah istilahnya. Tiada maaf bagimu. Sekali salah, semuanya salah. Ini orang jahatnya. Sekali salah, semuanya salah. Antum tidak hadir sekali, langsung pecat. Langsung pecat. Salah dalam, subhanallah. Ya Allah ya Rabbi. Wala yaqbalu ma'ziratan. Tidak mau menerima alasan apapun. Anda terlambat? Ya, keluar. Assalamualaikum Ustaz. Ya, kita hari ini rapat. Pokoknya mesti di sini. Kalau di sana tidak bisa, tutup telepon. Tidak ada bisa berunding sama sekali. Tidak bagus. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Jadi kita ini harus punya sifat bisa memaklumi, bisa mengayomi, bisa memahami. Bukan hanya harus minta selalu dipahami. Ada orang Masya Allah, kalau kita tidak telepon 10 hari, marah dia. Dia tidak nelpon kita 50 hari. Hah? Ada sebagian orang. Tidak ditelepon. Kamu 10 hari tidak nelpon saya katanya. Dia tidak nelpon kita 50 hari.
Jadi ini kaum muslimin. Jadi ingin dimuliakan terus, tidak pernah mau memuliakan orang lain. Ini orang tak baik. Nah, tapi Allah afwan, wala yaghfiru dzamban, tak mau mengampuni dosa apapun. Afala unabbikum syarri min dzalik, mau tidak saya beritahu kepada kalian orang yang lebih buruk dari itu? Allazi la yurja khairuhu wa la yu'manu syarruhu. Orang yang tak diharapkan kebaikannya dan tidak aman dari keburukannya. Ada orang Masya Allah kerjanya memang membuka pintu keburukan, menutup pintu kebaikan. Kehadirannya menyusahkan. Kehadirannya menyusahkan. Kebaikannya ada yang diharapkan. Yang lalu yang dikhawatirkan keburukannya selalu datang. Wa man ahabba yakuna aqwan nasi falyatawakkal 'ala Allah. Siapa yang ingin menjadi orang paling kuat, maka bertawakkallah kepada Allah. Karena sandarannya paling kuat. Wa man ahabba yakuna aghnan nas falyakun bima fi yadillah aw thaqa minhu bima fi yadi ghairihi. Siapa yang ingin menjadi orang terkaya, hendaknya lebih percaya pada apa yang di tangan Allah daripada apa yang di tangan manusia. Makanya kita tidak pernah merasa kekurangan kalau yakin dengan yang di tangan Allah. Tapi kalau yakin tangan manusia, siap-siap untuk selalu kecewa. Nah, wa man ahabba yakuna akraman nasi falyattaqillah. Siapa yang ingin menjadi manusia termulia, hendaklah bertakwa kepada Allah. Inna akramakum indallahi atqakum. Nah, Inna Isa alaihissalam, sesungguhnya Isa alaihissalam, qama fi qaumihi. Beliau berdiri berdakwah di kalangan kaumnya, faqala ya bani Israel, wahai bani Israel, la tukallimu aw la takallamu bil hikmati indal juhal. Jangan berbicara bahasa hikmah di depan orang-orang jahil. Fatadlimuha, sehingga kalian menzalimi kalimat hikmah tadi. Orang jahil mana paham kalimat hikmah. Wala tamna'uha ahlaha fatadlimuhum, dan jangan pula kalian tidak mau memberikan kepada ahlinya, orang-orang yang bukan jahil memerlukan kata-kata hikmah itu. Kalau kalian tak berikan, kalian menzalimi mereka. Wala tazlimu wala tukafi'u zaliman bizulmih. Janganlah kalian menzalimi dan jangan membalas orang zalim dengan kezalimannya. Fayattulu fadlukum inda rabbikum, sehingga rusaklah keutamaan kalian di sisi Rabb kalian. Al-umuru thalatha. Nah, ini yang ingin disampaikan oleh beliau sekarang di ujung ini. Al-umuru thalatha. Perkara itu terbagi tiga. Amrun bayyinun rusduhu fattabi'uh. Yaitu perkara yang jelas petunjuknya, ikuti. Innal halala bayyin. Sesungguhnya yang halal itu terang. Taraktukum alal bayda. Aku tinggalkan kalian di atas jalan yang terang benderang. Wa amrun bayyinun ghayyuhu fajtanibuh. Perkara yang jelas sesatnya, jauhi. Sunnah jelas petunjuknya, ikuti. Bid'ah jelas sesatnya, tinggalkan. Nah, wa amrun ikhtalaftum fihi. Ada perkara yang kalian perselisihkan. Ada yang bilang ini sunnah, ada yang bilang itu bid'ah. Ada yang bilang itu halal, ada yang bilang haram. Terjadi perselisihan di antara kalian. Gimana solusinya? Fakiluhu illahi azza wa jalla. Kembalikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau kalian berselisih, kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, kalau berselisihnya dalam masalah duniawi, satu bilang haram, satu bilang halal. Tidak punya dalil yang kuat. Atau masing-masing punya dalil yang sama kuat. Yang haram punya dalil. Yang halal punya dalil. Kembalikan ke hukum asal. Al-aslu bil asya' al-ibahah. Hukum asal sesuatu itu adalah boleh. Karena ini kaidah umumnya. Atau sebaliknya, ma'asyarul kiram dirahmati Allah, hukum ibadah. Yang satu bilang ini sunnah, yang satu bilang ini bid'ah. Masing-masing tak punya dalil. Atau dalil keduanya sama-sama kuat. Kembalikan ke hukum asalnya. Bahwa hukum asal ibadah itu dilarang sampai ada dalil yang membolehkan. Maka tinggalkan. Karena segala sesuatu yang memang bayyin itu jelas riwayat semuanya.
Tapi hal-hal yang tidak jelas ditinggalkan saja. Karena apa? Karena kita dilarang mengikuti yang tidak ada ilmunya. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun. Jangan ikuti yang tak jelas ilmunya. Oleh sebab itu, demikian selesai urusan. Karena kita serahkan kembalikan kepada Allah Ta'ala Azza wa Jalla. Wallahu ta'ala alam, termasuk dalam masalah ini. Kan dia tutup bab ini dengan riwayat ini. Nah, Allah turun ke langit pertama itu, ini masalah yang jelas atau yang tidak jelas? Sangat jelas. Sangat jelas. Tidak ada keterangan dari Nabi kecuali mengiyakan. Tidak ada keterangan dari sahabat kecuali mengiyakan. Tidak ada keterangan dari para tabi'in yang mengikuti sahabat kecuali mengiyakan. Lalu siapa yang menidakkan? Adalah orang-orang yang tidak punya dalil. Kecuali pikiran dan perasaan. Maka dalil akli itu harus menyesuaikan dengan dalil nakli. Bukan dibalik. Dalil nakli, Al-Quran dan hadis harus menyesuaikan dengan akal. Ini adalah cara berpikir yang tidak sehat. Karena apa? Ruang lingkup wahyu lebih luas daripada ruang lingkup akal. Tidak mungkin yang kecil dipaksa, yang besar dipaksa mengikuti yang kecil. Sempit jadinya. Harusnya yang kecil mengikut yang lapang. Makanya Al-Quran dan hadis lebih luas, maka akal harus mau menerima. Karena itu jelas. Ya, dari sekian banyak dalil, tidak ada yang mengatakan yang turun itu rahmatnya. Yang turun adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu akal kita mengatakan tidak mungkin. Di mana tidak mungkinnya akal antum sampai ke langit atau tidak? Kan tidak. Oh tidak, malamnya tidak sama. Sudah kita bahas kemarin ya, tidak kita ulang lagi. Kalau tidak sama malamnya, di sisi kita hukum dunia. Tapi di sisi Allah hukum dunia berlaku atau hukum dia? Hah? Hukum Allah berlaku atau hukum kita? Hukum Allah sendiri. Maka jangan hukum Allah dengan hukum alam. Karena Allah bukan alam. Yang antum bilang sepertiga malam di Jepang dengan sepertiga malam di Jakarta berbeda. Itu kan hukum alam. Ya. Kan hukum alam. Bukan hukum Allah. Hukum Allah dia bilang turun di sepertiga malam terakhir. Apakah mustahil bagi Allah untuk menyamakan malam di Tokyo dengan malam di Jakarta di hukum dia? Tidak mustahil. Sebagaimana kiamat terjadi hari Jumat. Dan itu sekaligus, kalau antum bicara dengan bahasa hukum alam tadi, ini tidak terjadi pada hari Jumat. Sebab Jumatnya di Tokyo, di Amerika masih Kamis. Akhirnya nanti antum tolak lagi ini hadis. Dan akan menolak lagi banyak-banyak hadis. Oleh sebab itu, itulah bedanya orang beriman dengan orang yang berpikir. Orang beriman itu sami'na wa ata'na. Bil munasabah, ya, ini kan surah Al-Baqarah, surat yang paling, termasuk surat yang paling utama. Banyak kelebihannya. Jadi, lalu kenapa dinamakan dengan surat Al-Baqarah? Ini terakhir nih. Kenapa dinamakan dengan surat Al-Baqarah? Gua minta Pak Imam jawab enggak ya? Nah, pasti jawaban beliau bahwa surat Al-Baqarah itu di dalamnya terdapat kisah Al-Baqarah. Wa iz qala Musa liqaumihi innallaha ya'murukum an tazbahu baqarah. Ketika Musa berkata kepada kaumnya, sesungguhnya Allah menyuruh kalian untuk menyembelih seekor sapi. Bukan sapi betina, seekor sapi. Itu terjemahan sapi betina keliru. Jadi bakar itu sapi. Bakaratun seekor sapi. Jadi bukan sapi betina. Ini kesalahan yang salah terjemah. Sebab pakai ilmu nahu saja, bukan bahasa Arab. Jadi penterjemahnya melihat ilmu nahu. Kalau ada ta mu'annas, ta marbutah berarti mu'annas. Enggak, di sini bukan ta ta'nis, tapi adalah ta lil adad, untuk menunjukkan satu. Bakarun jenisnya, bakaratun seekor sapi.
Jadi tidak ada syarat sapi betina waktu itu, tidak. Tapi seekor sapi. Nah, kenapa disebut Al-Baqarah? Itu jawaban pada umumnya. Kalau untuk lihat di terjemahan nanti atau tafsir, itu. Tapi ada rahasia yang sebenarnya, kalau karena itu banyak kisah dalam surah Al-Baqarah itu yang lebih penting dari itu. Sah? Kisah pemindahan kiblat dari Baitul Maqdis ke Ka'bah. Penting nggak? Penting kan? Sangat penting. Kenapa tidak dinamakan dengan suratul Ka'bah misalnya kan? Atau suratul Qiblah. Kan saya qulu sufaha'u minan nasi ma wallahum an qiblatihim allati kanu 'alaiha qul lillahil masyriq. Ini kisah juga ada. Kemudian terdapat di dalamnya ayat kursi. A'zamu ayatin fil Qur'an. Ayat yang paling agung dalam Quran. Kenapa tidak dinamakan surat Al-Kursi? Jelas ya? Atau surat rukun iman misalnya. Amanar rasulu bima unzila ilaih. Disebutkan. Nah, subhanallah. Sebagian ulama menyebut ada rahasia. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Di dalam surah Al-Baqarah lebih dari 80 ayat berbicara tentang Bani Israel. Bani Israel. Nah, kalimat password dari seluruh ayat itu, natijanya apa? Sami'na wa asayna. Sami'na wa asayna. Kan Bani Israel cerita nih bang. Bani Israel sami'na wa asayna. Kami dengar, kami bantah. Maka Allah namakan surat ini dengan Al-Baqarah supaya mengingatkan kita ini lampu merah. 81 ayat dalam Al-Baqarah saja bercerita tentang Bani Israel. Seluruh kisahnya, passwordnya sami'na wa asayna. Oleh sebab itu kalian jangan seperti Bani Israel. Jangan seperti Bani Israel yang sami'na wa asayna. Tapi jadilah seperti orang-orang yang bertakwa. Siapa orang bertakwa? Yang beriman langsung. Di awal surat disebutkan zalikal kitabu la raiba fihi la raiba. Tidak ada keraguan. Ini tandanya orang-orang beriman mesti mengimani apapun yang datang dari Allah. Tidak ada keraguan padanya. Sebab kalau masih pikir-pikir, masih menggunakan otak, berarti Anda masih belum yakin. Ya Ustaz ya? Apa cara Ustaz jadi kita nih? Pikir dulu Ustaz. Belum yakin. Ini ada berita dari Allah. Saya olah dulu Ustaz. Harus disesuaikan. Harus penyesuaian. Belum yakin. Makanya Allah mulai surah Al-Baqarah dengan zalikal kitabu la raiba fihi. Tidak ada keraguan padanya. Hudan lil muttaqin, jadi petunjuk bagi orang yang bertakwa. Siapa? Allazina yu'minuna bil ghaib, yang beriman pada yang gaib. Sehingga hasilnya di penutup ayat, penutup surat. Nah, amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusuli wa qalu sami'na wa ata'na. Oleh sebab itu baca Al-Quran dengan iman. Jangan baca Al-Quran dengan keraguan. Makanya beda orang yang beriman dengan orang yang penuh dengan keraguan. Nah, metode kita, metode sahabat, kenapa mereka jangan sampai puncak iman? Karena mereka memulai membaca Al-Quran, mendengar hadis dengan iman. Kita kenapa tersesat dan gelincir? Karena kita memulai baca Al-Quran dengan keraguan. Karena apa? Dasar pijakannya beda. Satu berdasarkan akidah, satu berdasarkan filsafat. Pemikiran. Akhirnya seluruhnya harus menyesuaikan dengan pikiran. Baru yakin. Makanya pikir-pikir dulu, tanda tidak. Pikir-pikir dulu, tanda tidak yakin. Makanya kalau dari Allah jangan pikir-pikir lagi. Jelas? Banyak contoh dalam kejadian sahabat. Bahwa mereka kalau sudah dari Nabi, tidak perlu pikir-pikir lagi. Contohnya Abu Bakar.
Ketika datang berita Isra Mi'raj, dia bilang, tidak perlu pikir lagi. Abu Jahal yang pikir-pikir. Sehingga yakin dia. Nah, Abu Jahal pikir-pikir. Dia pakai rumus, rumus jarak tempuh kan. Nah, masa tempuh dan jarak tempuh tidak mungkin. Akhirnya dia tidak menerima berita itu. Nah, antum nak ikut metode Abu Jahal atau nak ikut metode Abu Bakar? Abu Bakar, tidak perlu saya pikir lagi hal. Soalnya ini Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita juga harus menyikapi itu. Tidak perlu penelitian lagi sebab yang mengatakan Allah dan Rasul. Jelas? Alhamdulillah, inilah manhaj. Makanya beliau menutup bab ini dengan riwayat ini. Bayyin hidayahnya, bayyin sesatnya, dan ada yang diikhtilafkan. Sesuatu yang ikhtilafkan yang tidak punya dalil. Ini dalilnya jelas, tidak boleh lagi diikhtilafkan. Maka masalah Allah turun itu di kalangan salaf tidak ada khilaf. Baru setelah datang pemikiran khalaf, baru terjadi khilaf. Wallahu musta'an. Jadi itulah sebabnya dinamakan surah Al-Baqarah. Karena ini adalah isyarah hamra. Dia adalah lampu merah. Jangan sami'na wa asaina. Sami'na wa ma saddaqna. Tidak mau kita dengarkan. Allah musta'an. Ini pertanyaan, biasanya tidak ada pertanyaan, sekarang kok ada? Saya ada acara sekarang nih. Tengok dulu kalau udah bisa dijawab pendek, saya jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustaz selalu dalam lindungan Allah dan diberi perlindungan. Amin ya rabbal alamin. Semoga antum juga dan seluruh yang hadir dan yang mendengarkan. Apa Ustaz, apakah hanya perbedaan fikih bisa mengeluarkan orang dari manhaj salaf? Ini yang sering tidak dipahami oleh kita. Contoh konkret. Saya pernah oleh sebagian teman-teman, karena saya mengundang seorang syekh. Ada acara penting di Madinah waktu itu. Dubes baru, yang dubes lama jadi menteri bisa sambut. Saya sebagai presiden. Nah, iya presiden, biar keren sedikit. Masa sekelas UIN kita Paresma nama presiden mahasiswa. Saya interkampus, bukan antar kampus. Jadi presiden mahasiswa Indonesia se-Arab Saudi. Dari berbagai kampus. Saya ketua umumnya. Itu dipaksa, tidak pakai tim sukses itu. Orang lain pakai tim sukses, tidak jadi. Awak tanpa mendaftar, jadi. Itulah makanya 2024 bisa saja saya jadi presiden. Walaupun tidak dicalonkan partai. Bisa saja. Antum tidak percaya. Saya usulkan ke Pak Dubes waktu itu. Guru saya juga dulu masa di Libya. Dr. Salim Seguf Al-Jufri hafizahullah. Saya usulkan, Syekh, kita kan di sini banyak dosen yang berdarah Indonesia. Ini kan pertemuan Menteri Agama, Dubes kan, dan mahasiswa. Bagaimana kalau kita undang juga mereka hadir? Ya, supaya mana tahu mereka punya perhatian pula untuk yang sedarah dengan kita. Dan langsung disetujui oleh Dubes. Saya undang. Rupanya sebagian kawan melihat dari sisi lain, ini Syekh ini tidak salafi nih. Seperti tadi lah. Syekh itu lebih, dia belum lahir dah belajar sunnah, belum lahir kawan nih, Syekh itu sudah belajar sunnah, dia menerapkan sunnah Nabi SAW, cuman tidak ngaji sekelompok, itu masalahnya. Tidak ngaji di masjid Syekh ini. Akhirnya dianggap tidak salah, dan tidak salafi. Tentu yang jadi sasaran saya yang undang. Akhirnya ditelepon saya, Ustaz Fulan nak ketemu sama Ustaz. Di mana? Di rumah Ustaz Fulan. Enggak. Kalau nak ketemu saya di rumah saya, jangan di rumah Ustaz yang lain. Jelas? Akhirnya datang 2 orang ke rumah menyampaikan itu. Baik, sekarang saya tidak betul panjang-panjang. Saya cari mereka beri kesempatan bicara setengah jam. Habis bahannya, akhirnya saya bicara sampai 2 jam. Ya. Setelah itu kita lanjutkan, enggak. Intinya
Tidak ada kejelasan. Apa menurut antum? Kan menurut sebagian, antum mengundang syekh itu tak salafi berarti tidak jelas. Saya mengundang syekh yang dianggap olehnya tidak bermanhaj salaf, tidak mengikut sunnah. Saya otomatis tidak mengikut salaf dan tidak mengikut sunnah. Baik. Sekarang saya tanyakan. Kita mulai dari syekh. Dia tidak mengikut sunnah. Apa syarat-syaratnya baru seseorang dikatakan ahlus sunnah? Nah, ada yang jawab di sini? Tolong tunjukkan ke saya jadi ahlus sunnah, syaratnya ini. Waktu isi formulir kemarin. Hah? Apa syaratnya? Tidak bisa dijawab. Saya dikatakan salafi, mengikut salaf misalnya. Harus syaratnya ini. Kalau bahasa normatif kita mengikuti apa yang dilakukan, diperintahkan, dan yang dilarang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menurut pemahaman sahabat. Oke? Serius. Saya juga seperti itu saya bilang. Tolong tunjukkan amalan saya yang menyimpang dari amalan sahabat. Tunjukkan keyakinan saya yang berimpang dari keyakinan sahabat. Tidak bisa juga ditunjukkan. Oh, antum duduk dengan si fulan. Ya, antum juga duduk dengan si fulan. Ya, kalau masalah duduk, itu tidak merubah mazhab. Juga tidak merubah manhaj. Saya pergi ke Jakarta melalui bandara SSK 2. Sultan Syarif Kasim 2. Depan saya duduk orang Cina misalnya. Habis karena takut berubah manhaj, saya tidak boleh bicara sama dia. Tolong jawab. Akhirnya saya berbicara. Bahkan mungkin yang melihat kelihatan akrab pula. Ustaz Dasman berubah manhajnya jadi manhaj Konghucu. Ya. Jadi masalahnya, subhanallah, itu tidak merubah manhaj kaum muslimin. Atau saya bertemu dengan saudara kita yang mungkin punya pemahaman yang menyimpang. Tidak salah sebutnya. Misalnya ada pemahaman yang menyimpang, yang ma'ruf. Ma'ruf menyimpang misalnya. Saya ketemu, dia masih Islam atau tidak? Masih. Terus saya bilang, Assalamualaikum. Dilihat oleh bapaknya. Salam dia sama ahli bid'ah katanya. Lalu setelah salam sama ahli bid'ah, langsung jadi ahli bid'ah. Ini yang sudah terjadi kaum muslimin. Jadi salam sama ahli bid'ah jadi ahli bid'ah. Dan bahkan pernah seorang ustaz, tapi saya tidak melihat langsung, tapi riwayatnya sahih. Karena bersanad. Nah, dia berjalan sama ustaz. Ustaz ini terkenal di sini di Riau. Berjalan sama ustaz. Karena sudah haus, sepakatlah minum air kelapa muda. Masuk. Tengoknya orang berjenggot, tapi tidak sepengajian sama kita. Akhirnya nggak jadi beli air kelapa di situ. Pergi tempat lain. Yang belum tentu lebih baik dari saudara kita ini. Apa sebabnya? Beli air kelapa sama ahli bid'ah menjadi ahli bid'ah. Kalau ini diterapkan berarti beli air kelapa sama orang kafir menjadi kafir pula kita. Jadi kaum muslimin dan muslimah. Oleh sebab itu sesuai pertanyaan ini, apakah hanya perbedaan fikih bisa mengeluarkan orang dari manhaj salaf? Tidak. Sebab antara Imam Malik dengan Imam Asy-Syafi'i, dua-duanya pengikut salaf apa tidak? Salaf. Apakah mereka semuanya sepakat dalam masalah fikih? Hah? Kita mulai dulu dari dari masalah salat. Menurut Imam Asy-Syafi'i, membaca bismillah ketika wudu, apa hukumnya? Sunat. Baik. Menurut Imam Malik, apa hukumnya? Wajib. Baik. Berbeda mereka pendapatnya di sini. Jelas ya? Nah, takbiratul ihram.
Menurut Imam Malik dan Syafi'i sama, semua jumhur sama. Ada sebagian mengatakan mesti dengan lafaz Allahu Akbar. Ini jumhur. Imam Abu Hanifah membolehkan membaca selain Allahu Akbar, asal maknanya sama. Apa makna Allahu Akbar? Allah Maha Besar. Maka boleh diganti dengan Allahu Ajal, Allahu A'zam. Allah Maha Besar. Baik, keluar dari manhaj. Keluar? Enggak. Alhamdulillah. Masuk setelah takbiratul ihram, lalu membaca doa istiftah. Imam Ahmad mendahulukan subhanakallahumma bihamdik wa tabaraka ismuk wa ta'ala jadduk wa la ilaha ghairuk. Ini lebih afdal. Imam Syafi'i mengatakan wajjahtu wajhiya lillazi fatara as-samawati wal arda hanifan muslima wa ma ana minal musyrikin. Baik, keluar dari manhaj. Keluar manhaj. Oh, lupa saya tadi setelah berwudu. Setelah berwudu. Nah, Imam Syafi'i jangan coba-coba mencium istri setelah wudu. Wajib diulang wudu. Sah? Jelas? Nah, Imam Ahmad enggak. Antum cium istri, habis itu pergi sholat. Sempat ini dilihat oleh pengikut Syafi'i, seorang habis wudu cium istrinya, habis itu jadi imam dia. Gimana perasaan Syafi'i? Ini sholat saya batal ini. Sah? Tahim. Nah, maka dengan demikian keluar Imam Syafi'i dari manhaj, keluar Imam Ahmad dari mana? Nah. Jelas ya? Dan seterusnya, dan seterusnya. Bahkan di zaman sahabat sendiri sudah terjadi khilaf fikih. Tidak memerlukan manhaj. Ini sampai ke masalah. Ini berjenggot. Misalnya, Abdullah bin Umar membolehkan memotong yang lebih dari fauqal qabdah, di atas genggaman. Sebagian ustaz zaman sekarang kalimat fauqa itu kan di atas. Kan di atas di genggaman. Lalu di genggamnya dipotongnya di atas ini. Karena nahu tadi, nahu kan fauq itu artinya di atas. Jadi akhirnya kalau pakai pendekatan nahu banyak yang rusak pemahaman juga kalau semata-mata nahu. Makanya nahu itu alat memahami dan menjaga bahasa Arab, bukan bahasa Arab. Jelas ya? Ini sering orang bangga-banggakan nahu Arab kan. Sampai-sampai Ustaz tidak pandai nahu itu katanya. Nahu itu alat untuk menjaga bahasa Arab, bukan bahasa Arab, bahasa lain lagi babnya. Jadi fauq karena katanya Ibnu Umar membolehkan memotong di atas fauqal qabdah, hanya digenggamnya sampai entah nak tercabut pula, ayo potong sini. Hanya kan tidak ada lagi. Nah, mohon maaf, yang seperti ini, andainya ada ustaz karena kondisi tertentu dia potong jenggotnya, keluar dari manhaj. Dicukurnya, keluar dari manhaj. Ya enggak, itu bukan manhaj. Ini saudara-saudara kita di aparat misalnya, di kepolisian, di tentara, walaupun tidak ada aturan baku dalam masalah ini, tapi karena kebijakan pimpinan melarang anggotanya untuk memelihara jenggot. Nah, yang tidak berjenggot itu keluar dari manhaj. Kan enggak. Jelas? Oleh sebab itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, manhaj itu adalah bagaimana kita beragama, jalannya jelas. Dalil kita Al-Quran dan Sunnah dan Ijma'. Nah, kalau sudah masuk bab qiyas ijtihad, mulai berbeda. Nah, apakah seseorang itu mendahulukan Al-Quran dan hadis daripada pikiran dan ijtihad? Nah, di sini terlihat mana yang manhaj. Kalau dia lebih mendahulukan pikiran dan hawanya, berarti dia sudah keluar dari manhaj. Dan ada yang keluarnya secara totalitas, ada yang secara parsial. Di bab akidah misalnya, dia tidak ikut manhaj salaf. Tapi di bab ibadah, fikih misalnya, dia mengikut manhaj salaf.
Berarti keluarnya tidak totalitas. Ada yang totalitas keluarnya seperti orang Syiah. Itu totalitas. Akidahnya, ibadahnya, semuanya keluar dari manhaj ahli sunnah. Jadi oleh sebab itu tidak boleh sembarangan mengeluarkan orang dari manhaj as-salaf. Jadi tidak bisa diukur dengan pengajian, diukur dengan syekh, dengan masjid, dengan ormas. Tidak. Misalnya di ormas-ormas, ada orang yang bermanhaj salaf di dalamnya. Di partai-partai politik, seperti kata Imam An-Nawawi ketika membahas hadis tubalil ghuraba, yaitu beruntunglah orang-orang yang dianggap asing itu, katanya di Abtani ada, di kalangan teknisi ada, di kalangan birokrat ada orang-orang yang ghuraba itu. Makanya jangan kita beri sekat-sekat yang tidak sah. Tadi saya katakan, dari 2,5 jam akan bicara, tunjukkan syaratnya yang harus saya lakukan. Alhamdulillah seluruh syarat itu ada sama saya. Cuma bedanya, kita beda guru. Tidak apa-apa. Saya lebih banyak berguru, saya tidak membatasi. Kawan-kawan membatasi. Kalau keluar dari guru ini, berarti keluar manhaj. Itu masalahnya. Kalau saya tidak. Saya lihat rekomendasi ulama besar. Misalnya ulama besar merekomendasi itu, saya ikuti. Walaupun kawan-kawan tidak mau mengikuti, saya ikuti. Dan resikonya tadi, awak tidak mengelompok jadinya. Ketika tidak mengelompok, tidak rapat rekomendasi. Itu masalahnya. Ustaz sebab kenapa? Dia duduknya tidak jelas. Apa sebab? Ustaz ini ikut juga, Ustaz ini ikut juga. Kalau kami jelas, Ustaz ini aja yang kami ikut. Itu masalahnya. Tidak apa-apa. Ya. Ya, sebab prinsip saya seperti Yahya bin Ma'in mengatakan, Imam Yahya bin Ma'in mengatakan, iza katabta faqammish wa iza haddatsta fafattish. Bila sedang menulis, baru menuntut ilmu, semuanya catat dulu. Ambil dulu. Kita belum sempat meneliti ustaz kita. Setelah itu ketika menyampaikan, baru fattish, diperiksa. Diperiksa. Mana yang hak, mana yang batil, mana yang salah, mana. Makanya kata kaum ulama seperti Abdurrahman bin Mahdi atau selainnya, dia mengatakan iza aradta an ta'rifa khata'a syaikhika fajalis ghairah. Kamu baru tahu salahnya gurumu setelah duduk dengan guru yang lain. Tahu enggak duduk dengan yang lain, mana tahu kita salahnya guru kita. Kalau enggak ada pembatas, enggak ada pembandingnya. Akhirnya kita mengatakan kadang-kadang satu pendapat saja. Kalau di luar pendapat, keluar dari manhaj. Ini keliru. Jadi harus bedakan mana jalan, mana orang yang berjalan. Jalan itu ikuti Nabi SAW itu manhaj. Kaum muslimin dan muslimat, cara memahami juga cara memahami para sahabat dengan dalil, bukan dengan dalil. Intinya seperti kata Syekh Ibnu Utsaimin, cari dalilnya dulu, baru amalkan. Bukan amalkan dulu baru cari dalil. Ini kan keluar. Bukan ini manhaj. Kita baru ngamalkan bila ada dalil. Kalau orang tidak cari dalil, amalkan dulu baru cari dalilnya. Ini manhaj. Keliru. Makanya tidak sedikit dalil yang dulu tidak dipakai untuk satu amalan, tiba-tiba dipakai untuk satu amalan. Ini kalau dibuka panjang lagi dia. Tapi dah jelas dengan keterangan ini. Jelas? Itulah makanya saya kalau bertanya itu panjang jawabannya. Nah, iya jawaban saya tidak main-main dekat begitu, harus dibawa runut masalahnya, kronologinya seperti apa. Jadi oleh sebab itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, memang beresiko, tapi begitulah dakwah itu. Wallahu musta'an. Jelas ya, kalau secara umum ciri khas manhaj al-sunnah, satu, menta'zim Al-Quran dan hadis. Apa makna menta'zim itu? Kalau Allah dan Rasul bicara, kita diam. Jangan dijadikan firman Allah, sabda Rasulullah sebagai bahan untuk penelitian. Artinya apa? Seolah-olah kita meragukannya. Jelas ya? Jelas ya? Contoh konkretnya, Abdullah bin Abbas menyampaikan hadis Nabi dalam satu perkara. Lalu sebagian murid-muridnya dari kalangan tabi'in mengatakan, Abu Bakar dan Umar dulu begini, katanya. Abu Bakar dan Umar. Sekarang
Pendapat Abu Bakar dengan sabda Nabi dipertentangkan. Sah? Jelas? Maka Abdullah bin Abbas marah. Takadus sama' tumtira hajaran. Langit akan runtuh menjatuhkan batu-batu. Saya katakan kepada kalian, qala Rasulullah, Rasulullah bersabda, lalu kalian katakan, Abu Bakar dan Umar berkata. Jadi membandingkan perkataan Allah dan Rasul dengan perkataan ulama. Ini tidak mengikuti manhaj. Jelas? Jadi takzim kita pada firman Allah dan sabda Rasulullah berkurang. Apa sebab? Syekh saya katanya begini. Padahal Nabi mengatakan selain itu. Kalau orang sudah seperti itu, berarti ini manhajnya rusak. Manhajnya rusak. Yang kedua, yaitu selalu memastikan kesahihan apa yang dinukil. Al-Quran semuanya mutawatir, tidak perlu diteliti kesahihan. Hadisnya. Kalau kita ketahuinya hadis itu lemah atau palsu, dia tak pakai lagi. Misal, berarti di alal manhaj. Karena hadis palsu itu tak boleh jadikan dalil. Nah, masih dipakai jadi dalil, berarti manhaj keluar. Misal, ya, misalnya Allah dalam hadis sahih, dalam hadis sahih yang pertama diciptakan Allah apa? Lupa lagi, al-qalam, pena. Lalu datang hadis palsu yang mengatakan yang pertama diciptakan Allah Nur Muhammad. Hadis palsu. Diingatkan, ini tidak benar. Yang sahih ini tetap juga dia pakai. Berarti manhajnya rusak. Jelas hadis palsu tetap juga digunakan. Padahal hadis-hadis sahih dengan alasan hadis ahad ditolaknya. Ini hadis palsu diterimanya. Berarti manhajnya rusak. Kalau dia tahu hadis palsu masih tetap dipakai. Tapi kalau dia tidak tahu, berarti dia ketika diingatkan pasti dia terima. Jelas ya? Ketika diingatkan dia terima. Ini yang kedua, memastikan kesahihan riwayat. Makanya ahli hadis itu adalah pembawa bendera as-salaf. Karena mereka memisah mana yang sahih, mana yang tidak. Yang ketiga, memastikan kebenaran pemahaman. Memastikan kebenaran pemahaman. Nah, dulu para sahabat itu mencari pemahaman ayat dan hadis kepada hadis juga. Karena yang paling tahu tentang makna ayat adalah yang mengatakan ayat itu Allah Tabaraka Ta'ala. Setelah itu adalah yang kepadanya diturunkan ayat itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka tafsirkanlah itu dengan perkataannya, bukan dengan tafsir kita sendiri. Makanya di muqabil ahli sunnah, di seberang ahli sunnah ada namanya ahlur ra'i. Apa ahlur ra'i? Orang yang mengikuti akal. Dalam memahami, berarti manhajnya kena. Sebab dia mendahulukan akal daripada wahyu. Berarti memahami Al-Quran dengan Al-Quran, Al-Quran dengan hadis, hadis dengan Al-Quran, hadis dengan hadis. Kalau itu yang dipakai, berarti alal manhaj. Tapi kalau menafsirkan Al-Quran dengan ra'yun, berarti manhajnya rusak, kecuali ra'yun yang diikuti atau yang dikuatkan oleh dalil. Atau ra'yun dikuatkan dengan ijma'. Kan ada seluruhnya ijma' dengan masalah itu. Ini panjang masalahnya, cukup begitu aja dulu ya. Ya cukup begitu aja dulu. Yang jelas pertanyaan sudah terjawab. Nah, ya sebab dibahas panjang-panjang nanti tambah tidak jelas. Nah, yang intinya inilah 3 ciri khas Ahlus Sunnah wal Jamaah, as-salaf, ashabul hadis. Wallahu musta'an. Kalau dijabarkan masing-masing poin ini banyak lagi turunannya. Tapi ini cukup supaya mudah dihafalkan. 1, menta'zim Al-Quran dan nas-nas syar'i. Yang kedua, memastikan kesahihan dalil. Ketiga, memastikan kebenaran pemahaman. Mengenai mengacunya, itulah mengacu kepada as-salaf. Mengacu kepada as-salaf. Saya kalau membuat contoh-contoh banyak sekarang nih. Cuma tuan-tuan tidak siap menerima sekarang. Nah, itu aja. Waktu kita sudah terlalu panjang.
Saya juga sebentar ada acara dan kuliah. Wallahu musta'an. Terima kasih dan mohon maaf. Wallahu taala alam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wasallam. Wa subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.